Saya akan menyampaikan sedikit dari bahan yang akan saya tampilkan pada hari ini. Mungkin beberapa hal yang penting untuk sekedar Bapak dan Ibu ketahui bahwa yang pertama itu kita saat ini Fakultas Ekonomi Universitas Andalas ya Bapak Ibu, sebetulnya akreditasi Lamemba ini adalah akreditasi yang bersifat dalam negeri. Nah ini yang dilakukan oleh Departemen Manajemen dan juga Departemen Akuntansi dan juga Departemen Ekonomi. Nah sebelumnya alhamdulillah kita dari Departemen Ekonomi khususnya program studi S1 kita sebetulnya sudah mendapatkan akreditasi A dari Ban PT dan dulu dari pemerintah, sekarang berubah menjadi Lamemba dan sudah habis masa waktunya maka dipindahin ke Lamemba. Nah kemudian kita juga sudah pernah mendapatkan sertifikasi dari Asian University Network Quality Assurance pada tahun 2020 dan 2022 ini kita juga mendapatkan akreditasi dari Foundation International Business Administration Accreditation yang berpusat di Jerman. Nah, sekarang ini kita harus diwajibkan oleh pemerintah untuk ada akreditasi mandiri dari lembaga akreditasi mandiri ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi yang diprakarsai oleh permakasannya ICI, IAI dan Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Nah, beberapa istilah mungkin Bapak Ibu perlu ketahui bahwa nanti jika di dalam wawancara nantinya ada istilahnya UPPS mungkin nantinya itu adalah ini pengelola program studi, kemudian kita sekarang bernama Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian prodi yang kita akreditasi itu adalah PSEPS, nah program studi ekonomi program sarjana, nah itu istilahnya. Kemudian DED itu dokumen evaluasi diri dan DKPS adalah dokumen kinerja program studi. Nah, Lamemba seperti ini tadi. Nah, mungkin Bapak Ibu istilah UPPS itu adalah seluruh dari unit yang baik yang ada di UNAN, Fakultas Ekonomi dan program studi sebagai bahagian dari keilmuan. Nah, yang akan dikonfirmasi nanti ke user itu adalah apakah alumni atau alumni Fakultas Ekonomi. Nah, karena bahagian dari UPPS mungkin itu ada harap sesuai dengan harapan bidangnya mungkin masing-masing Bapak dan Ibu lulusan kita itu sesuai harapan atau bagaimana. Nah, bagaimana kepuasan kerja yang Bapak Ibu peroleh dari alumni kita. Kemudian masukan apa yang penting untuk berkenaan dengan output dan outcome dari unit pengelola program studi, yaitu termasuk dari UNAN sendiri, Fakultas Ekonomi, kemudian program studi ekonomi, program sarjana. Nah itu nanti dari user Bapak dan Ibu. Nah perlu kita Bapak Ibu ketahui bahwa kita ini target, karena kita yang akreditasi internasional kita sudah dapat yang dari luar. Nah, yang sifatnya nasional itu kita men-set target itu unggul. Unggul itu adalah memiliki identiti dan reputasi internasional. Nah, nanti putaran diskusinya nanti dengan Bapak itu adalah visi misi, kemudian tata kelola, kerjasama, kemudian bagaimana mahasiswa dan segala macam dan harapan-harapan output yang kami hasilkan itu bagaimana di mata user. Nah, dari indikator Bapak dan Ibu, ukuran dari unggul itu nanti ada 27 dimensi. Di dalam 27 dimensi itu ada 74 indikator, di mana 27 itu harus memenuhi kalau internasional 18. Nah, dari 74 ini harus memenuhi 53 minimal. Itu baru dikatakan unggul bertaraf internasional. Nah, mungkin sebagai gambaran Bapak dan Ibu untuk pengetahuan saja barangkali bahwa identitas keilmuan atau uniqueness dari program kita ini sebetulnya kita
meng-highlight di dokumen evaluasi diri itu adalah regional economic dan perencanaan pembangunan. Nah, karena ini pengakuannya itu secara internasional sudah didapatkan oleh baru-baru ini kita dari melakukan riset oleh Illinois dan NU kemarin tuh bahwa memang sebagai pionir dulu ada Profesor Hendra Esmaran itu adalah di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Nah, kemudian produk unggulan kita itu sebetulnya yang selalu kita unik dibandingkan dengan lain adalah kita memiliki kelas internasional yang berbahasa Inggris itu sudah berkembang sejak tahun 1997. Nah, kita kurikulum juga melakukan benchmark ke luar negeri, ada ke Amerika dan Eropa sana, Harvard dan juga LSI, dan dalam negeri kita ke UI dan UGM, dan kita juga melakukan kerjasama dengan asosiasi dari Departemen Ekonomi se-Indonesia. Nah, kebetulan kita dipercaya Departemen Ekonomi Universitas Andalas itu dipercaya sebagai ketua asosiasi saat ini. Jadi saya selaku ketua departemen dipercaya sebagai ketua asosiasi Departemen Ekonomi se-Indonesia. Nah, itu sebetulnya memberikan values juga bagi kita untuk terakreditasi nantinya Bapak dan Ibu. Nah, kalau penyesuaian visi, nah UNAN itu men-set visi adalah terkemuka dan bermartabat. Nah, kita di program studi ini mencoba untuk menerjemahkan, untuk menghasilkan lulusan kita yang mana menjadikan program sarjana yang terbuka dan bermartabat, dan kita mencari menghasilkan calon visi kita itu menghasilkan alumni yang mandiri dan berdaya saing global. Nah, itu dengan nilai-nilai values yang kita berikan itu ada kita memiliki, selalu kita berikan ke mahasiswa. Ke mahasiswa itu ada karakter Andalusian yang dimana harus memiliki knowledge, memiliki social, kemudian clarity di diri mahasiswa itu sendiri agar dia bisa mengimplementasikannya di masyarakat nantinya. Nah, kita juga mempunyai objektif learning, objektif edukasional, di mana target dari yang bisa dilakukan oleh alumni pas tamat itu nanti dia menguasai konsep ilmu ekonomi, kemudian dia memiliki keterampilan komunikasi, kemudian baik tulis maupun lisan dan sebagainya, memahami peristiwa ekonomi terbaru, kemudian berperilaku dan mampu berkolaborasi dengan multidisiplin. Nah, itu desain yang kita lakukan. Kalau alumni kita itu bisa dipakai masyarakat, maka dia itu menguasai bidangnya ilmu ekonomi, kemudian juga memiliki keterampilan berkomunikasi dengan baik, kemudian memahami ekonomi ide-ide ekonomi terbaru, kemudian dia juga mampu berkolaborasi. Nah, kita juga mendesain itu intended learning outcome yang turunan dari ada 9. Nah, pada prinsipnya itu tidak terlepas dari kemampuan kognitif, kemudian psikomotorik dan afektif yang harus dimiliki oleh lulusan kita. Nah, berbagai kegiatan student activities yang kita beri ruang kepada mahasiswa mahasiswa kita itu juga sudah aware dengan activity, international activity, mulai dari sebelum COVID sampai saat sekarang. Nah, kalau sebelum COVID itu ada yang sampai ke Jepang, kemudian juga ada yang sampai ke Polandia, ke Ukraina. Nah, terakhir tahun 2019 itu ada yang ke Ukraina. Nah, setelah itu dia sudah pulang. Ukraina terjadi perang dengan Rusia. Kemudian ada juga yang ke Malaysia, dan tahun ini kita ikut program dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu mahasiswa kita ada yang ke Hongaria dan ke Australia di Australian National University. Nah, kerjasama mengenai sumber daya dosen dan tenaga kependidikan, kita selalu mengundang expert dari luar. Kita mengadakan baru-baru ini kita melaksanakan International Visiting Professor Carol Gil Verges dari Boston, kemudian kita juga mengundang Pak Iwan Jaya Aziz dari Cornell tempoh hari, dan juga dari Western Australia kita juga mengundang Zulfan Tajudin, kemudian Profesor Elvindri banyak bergerak di SDGs dan segala macam.
Tendik kita juga ada aktivitas yang lebih familiar, family gathering antara dosen dan sebagainya. Nah, kita melakukan revisi kurikulum secara berkala, Bapak dan Ibu, untuk mendapatkan pengakuan-pengakuan yang baik nasional maupun internasional, dan saat ini kita ingin mendapatkan pengakuan unggul dari Lamemba itu sendiri. Nah, kita memiliki fasilitas baik itu disability, kemudian kita memiliki ruang kuliah, kemudian kita memiliki student classroom yang berstandar internasional, language center, dormitory, hospital, kemudian juga kita juga memiliki library, kemudian fasilitas yang go green, yang lebih rumah sakit dan segala macam, fasilitas olahraga dan sebagainya macamnya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu itu kira-kira sebagai highlight mungkin barangkali dari kami, mungkin Bapak dan Ibu nanti akan ditanya berkenaan dengan lulusan kami, lulusan prodi atau fakultas ekonomi itu bagaimana, apakah mampu memenuhi harapan, apakah skillnya yang dia capai itu sesuai dengan harapan Bapak Ibu di bidang pekerjaan masing-masing. Nah, mungkin kalimat pertama, mungkin Bapak dan Ibu kita ambil saja dari kalimat yang pertama itu, yang mengatakan bahwa bagaimana alumni dari Andalas ini, ya, dari khususnya program studi ekonomi itu apakah sesuai harapan bidang pekerjaan yang mereka lakukan di lembaga Bapak dan Ibu. Nah, nanti mungkin terlebih dahulu kami persilakan Ibu Ira dulu. Silakan Ibu Ira. Ya, terima kasih Pak Fajri. Kalau di tempat kami lulusan ekonomi kebetulan dari UNAN hanya satu, Pak. Ya. Banyaknya dari akuntansi, Pak. Ya, silakan Ibu. Di mana anunya yang apa? Pak, maaf, bisa diulang pertanyaannya, Pak? Ya, apakah alumni ya, kalau boleh saja Fakultas Ekonomi pun juga boleh di highlight. Okay. Apakah kan karena UPPS atau di situ. Nah, apakah lulusan dari kita itu sesuai harapan dari itu mungkin dulu. Ya Pak, kalau sejauh ini sesuai harapan sih Pak. Kompetensinya oke. Kalau untuk yang baru-baru mungkin perlu di-highlight itu komunikasi mungkin ya Pak. Kalau dari segi kompetensi sejauh ini tidak ada masalah Pak. Oke. Nah, baik, silakan Pak Khalid, ada yang mau ditambahkan? Baik Pak Kadep. Mungkin lebih spesifik bisa jadi ini kan akreditasi sifatnya mengkonfirm apa yang sudah kita tulis dalam DED sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kita sudah menulis, ya menurut kita mungkin alumni kita tuh sudah sudah sesuai dengan IO kita. Hanya saja tentu perlu mengkonfirm dari pengguna sendiri. Misalnya bisa saja ini terkait dengan spesifiknya wawasan, keilmuannya, atau bisa saja bagaimana mereka bekerjasama sebagai buah tim atau kerja sendiri di mana mereka, lalu ya bisa saja tadi komunikasi yang seperti yang disampaikan Bu Ira, bisa juga komitmen atau dedikasi dia terhadap pekerjaan. Nah, itu seperti apa? Lalu kemampuan beradaptasi juga akan mungkin ditanyakan. Lalu ya bisa saja kemampuan ini belajar hal-hal yang baru, sifatnya adaptif. Mungkin itu juga bisa saja dieksplorasi. Atau bisa masukan tersendiri dari Bapak Ibu pengguna, apa sih yang perlu lagi kami improve dari lulusan kami. Itu sementara itu saja Pak Kadep. Oke. Mungkin ada tambahan Ibu Ira, silakan.
Silakan Ibu, ada tambahan? Ya Pak, terima kasih Pak. Selain komunikasi tadi, menyambung dari Pak Abdul Halik ya Pak ya, masalah komitmen mungkin juga Pak perlu jadi perhatian. Jadi mungkin sejak awal di kampus itu, mungkin kampus sudah bisa memberikan gambaran dunia kerja seperti apa. Selain kompetensi itu, soft skill apa yang perlu mereka asah. Jadi pas mereka masuk ke dunia kerja, mereka sudah tidak gagap lagi. Karena ada perbedaan yang nyata antara kehidupan mahasiswa di kampus dengan kehidupan nyata di dunia kerja. Apalagi misalnya contohnya di OJK ya Pak. OJK, lembaga negara, kalau bagaimanapun birokrasinya itu sedikit kental ya Pak. Mungkin dengan anak-anak milenial sekarang itu bisa jadi semacam shock budaya Pak. Jadi mungkin itu juga perlu nanti semacam pengenalan awal dari kampus ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Ibu Ira. Kami silakan Mas Gun dulu, silakan Mas. Ini Mas Gun sudah berkali-kali ini, silakan Mas. Makasih banyak Pak Fajri. Ya, makasih banyak Pak. Ini ya saya akan bantu luar biasa. Ini memang tadi seperti Ibu Ira katakan memang kemampuan adaptif dari teman-teman semua yang dari UNAN ini nggak diragukan lagi, kemampuan komitmennya juga, intelektualnya juga bagus semuanya. Tapi memang tadi seperti kata Bu Ira juga, barangkali ini bukan hanya masalah UNAN, sebenarnya masalah semuanya. Jadi yang ditarik lebih luas itu adalah kalau kita di birokrasi ini behavior, Pak. Behavior dari kaum milenial, terutama kaum Z-nya, Z yang baru ini. Karena memang yang diwaspadai itu masuk BI atau mungkin di OJK juga, itu kerjanya sampai tengah malam kalau di kantor pusat, kecuali kalau misalnya masuk di kantor perwakilan mungkin nggak sampai seberat di kantor pusat, dan ini seringkali shock gitu. Jadi shock terhadap budaya kerjanya, karena ternyata satu budaya kerjanya sampai malam-malam, tetapi nggak freedom sepenuhnya gitu. Artinya nggak freedom sepenuhnya dalam pengertian harus di dalam line of command gitu kan. Ada line of command-nya, dan line of command-nya ada rambu-rambunya kiri kanan, karena kita kan lembaga negara gitu. Jadi ada birokrasi yang harus ditaati, kalau mau kreatif tidak kreatif seenaknya gitu, artinya ada rambu-rambunya, dan juga kerja itu misalnya tiba-tiba mau sampai malam sekali, itu bisa, harus siap, tiba-tiba berhenti tengah gitu, maksudnya jadi ya kadang-kadang harus rencana-rencana pribadi terpaksa dikorbankan untuk itu. Jadi lebih banyak ke tadi. Tapi ini semua masalahnya semua sih Pak. Jadi bukan masalah semua masalah tipe Z ya, kali Z ya. Z ini memangnya semua seperti itu karena mungkin budayanya lebih mudah gitu ya. Kalau kita dari zaman dulu kan susah semuanya, mau telepon aja harus cari tempat telepon. Kalau sekarang kan gampang, game juga ada di mana-mana. Kita juru game aja harus beli yang game watch tuh yang kecil-kecil itu. Kalau mereka game ada di HP-nya semua. Jadi terus kemudian kalau di mereka sudah bisa aktualisasi diri lebih cepat ya Pak ya, karena pakai TikTok, pakai YouTube gitu kan, aktualisasinya lebih cepat. Nah tapi di birokrasi itu nggak mudah, itu harus ditaati. Misalnya yang sederhananya itu harus mungkin bisa ya nanti di behavior itu. Jadi kalau mereka masuk ke birokrasi atau masuk ke BUMN yang besar, mungkin ya saya juga nggak tahu BUMN, seringkali bahkan misalnya mereka masuk hotel tidak boleh ngerti apa ya. Kadang-kadang hotelnya nggak boleh ini kami ada di sini, lagi ada rapat ini, padahal rapatnya bersifat rahasia, misalnya seperti itu. Jadi, jadi itu beberapa kali kejadian di tempat kami, rapatnya bersifat rahasia, tetapi bocornya karena YouTube, karena hal seperti itu. Jadi, seperti itu yang memang perlu diwaspadai, dan itu memang udah, kalau kita kan nggak musim ya, kita nggak sering bikin karena usia kita nggak seperti itu. Tapi kalau mereka kan sedikit-sedikit YouTube, sedikit-sedikit TikTok, sedikit. Tapi kadang-kadang nggak disadari bahwa ada hal-hal yang rahasia di dalamnya. Kadang-kadang nyorot gitu, tapi tuh peserta rapatnya ada yang orang-orang penting yang nggak boleh keluar sebenarnya. Ya, seperti itu. Jadi itu aja Pak. Jadi memang yang seperti, tapi itu masalahnya nggak UNAN Pak, itu masalah semua Pak. Itu semua masalah universitas. Apalagi kalau di kota besar, karena Pak termasuk kota besar ya Pak ya. Pak Padang, Jakarta apalagi, Bandung, wah udah itu permasalahan utama yang kita hadapi dengan generasi Z. Jadi kita harus ingatkan mereka terus, nggak boleh bikin konten terutama yang berkaitan dengan kantor. Karena bahaya. Itu dia.
Itu barangkali Pak, jadi dari saya itu saja Pak. Jadi mungkin di behavior tadi seperti tambahan seperti Bu Ira, itu aja sih ikannya mungkin bisa dikenalkan dari mahasiswa itu karena mereka sering tidak tahu bahwa dunia kerja itu beda banget dengan dunia mereka sekarang. Nggak kayak kita dulu lah, kalau kita kan udah dari kuliah udah kayak ABRI apa ya, ada mapramnya, ada semuanya. Jadi begitu masuk kerja nggak beda-beda jauh gitu-gitu sama ada line of comment di kampusnya, ada line of comment. Oke, Tapi sip. sekarang kayaknya line of comment-nya tipis. Ya gitu Pak. Kasih Pak. Oke, Makasih sip, Pak Mas Fajri. Gun. Itu aja barangkali Pak. Ya. Sebelum ke udah Medik ke Unirina dulu, silakan Ibu Rina. Ibu Rina di Hotel Pangeran, silakan Bu, yang dunia usaha gimana Ibu? Oke, selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam kenal. Saya senang nih, hari ini baru saya diundang sama Pak Dekan tadi pagi. Saya juga kaget dalam rangka apa gitu, saya ikut diundang di sini. Saya pikir tadinya saya sebagai saya alumni FEB Pak, angkatan 86. Jadi saya senang nih dengar apa FEB mau minta masukan dari para pengguna lulusan ya. Ini luar biasa, mudah-mudahan ke depan FEB bisa memperbaiki kualitas lulusan yang bisa terpakai pada perusahaan-perusahaan. Jadi anak kita siap untuk bekerja. Terus terang Pak, saya belum karena hotel ya, jadi tidak banyak bagian yang diterima dari Fakultas Ekonomi Unan Pak. Jadi pernah ada satu orang dan itu juga kita tempatkan di front office Pak. Jadi untuk hotel sih mungkin mungkin ke bank itu lebih cocok Pak. Ini ada juga yang masuk di accounting kita Pak. Tapi sejauh ini karena memang hotel tidak seperti bank, tidak seperti OJK gitu. Jadi tidak ada masalah sih Pak Fajri. Jadi untuk hotel, tapi kayaknya bank, instansi pemerintah, BUMN, kayaknya itu lebih pantas untuk tamatan lulusan kita karena Fakultas Ekonomi Unan harusnya itu ya lulusannya itu bisa diterima di perusahaan-perusahaan terbaik. Mungkin itu dari saya Pak Fajri, terima kasih. Baik Ibu Rina, terima kasih. Alhamdulillah atas responnya. Sekarang ke udah Medi, silakan yang banyak memakai tim perencana mungkin silakan. Masih mute. Makasih Pak Fajri. Maaf, ini lagi dalam perjalanan saya dari Padang menuju Solo, menuju Halahan Panjang. Di besok ada survei jalan dari Halahan Panjang ke Pesisir Selatan, ke Bayang. Jadi besok harus berangkat malam ini karena besok ke subuh jalannya dari situ. Mengenai lulusan ya, saya mungkin melihatnya dari dua hal. Pertama yang terlibat di birokrasi di kita, di pemerintahan, kita memang melihat kualitas teman-teman di Unan karena memang mereka paham kondisi budaya, kondisi adat masyarakat. Jadi karena kita melayani masyarakat lebih cepat dibandingkan mungkin teman-teman yang masuk lulus dari daerah lain. Misalnya mereka orang Jawa, kemudian jadi birokrat di Sumatera Barat. Ini memang butuh waktu penyesuaian. Cuman yang memang harus kita ini kan di sisi disiplin nih Pak, di sisi disiplin karena mungkin merasa kita di Unan kualitasnya lebih baik, sehingga terkadang dari sisi waktu kurang gitu. Mereka punya waktu kerja jam 4 pulang gitu. Sehingga kadang-kadang ketika atasan membutuhkan sesuatu, membutuhkan mereka nggak ada. Ini sering kita temui. Sehingga ini tergantikan oleh kampus-kampus lain yang mungkin kondisi mohon maaf ya, kondisi kualitasnya mungkin tidak sebaik Unan. Tapi lulusannya itu bersedia dipakai sampai jam berapa aja. Mereka mau, hingga karir mereka terkadang lebih bagus Pak. Karena intinya ketika kita di birokrasi, kita melayani masyarakat kan waktunya nggak jelas nih Pak. Mau Sabtu, mau Minggu, mau jam 7 malam, mau jam 10 malam. Jadi waktu kerja kita itu
memang tidak seperti apa ya, apalagi kalau kami di perencanaan ya tidak seperti kalau kita di perusahaan yang memang jam pelanggannya tetap, Pak. Kalau kami di PNS yang saya rasakan sejak saya jadi CPNS sampai sekarang, waktu itu yang paling penting gitu. Kesediaan loyalitas kita terhadap waktu ya, terhadap waktu, menyediakan diri untuk mau bekerja kapan saja itu lebih dipertimbangkan oleh pimpinan. Walaupun terkadang banyak teman-teman kita yang lebih jago, tapi ketika dibutuhkan dia nggak ada gitu. Kita butuhnya tengah malam data, HP-nya mati gitu. Nah, itu teman-teman kita sering kayak gitu. Loyalitasnya kepada waktu ditanamkan. Kemudian yang kedua ini dari sisi lain, dari sisi kita berharap sebenarnya perguruan tinggi itu mencetak entrepreneur, Pak. Saya selalu sampaikan bahwa tangan di atas itu jauh lebih baik daripada kami ini yang terima gaji gitu. Pemberi gaji itu jauh lebih mulia daripada kita yang terima gaji, Pak. Jadi kalau bisa memang ketika mereka tamat, mereka siap kerjanya itu bukan bekerja sama orang lain, tapi mereka siap membuka usaha baru. Pikiran mereka kalau bisa memang lebih apa ya, lebih punya keberanian gitu, Pak. Kalau dari sisi ilmu mungkin banyak, Pak, ilmunya, tapi keberanian mereka untuk tidak bekerja dengan orang lain, tapi membuka lapangan kerja itu butuh apa ya? Butuh semangat atau butuh praktek yang lebih banyak. Karena terkadang ketika tamat itu mimpi mereka ya kerja di BUMN, kalau nggak kerja BUMN pilihan terakhir ya jadi PNS gitu ya. Jarang ada ketika mereka tamat itu mereka ingin saya mau bikin usaha ini loh, saya mau bikin usaha ini loh. Kalau bisa itu juga kita apa ya? Di data tersendiri mungkin Pak oleh alumni, di data tersendiri berapa sih teman-teman kita ini yang memang menjadi pemberi gaji bukan menjadi penerima gaji. Walaupun eselon 1 kalau dia terima gaji menurut saya lebih mulia yang usahanya menggaji 2 orang, Pak. Karena dia memberi gaji kan daripada dia menerima gaji. Mungkin UNAN juga bisa mendata entrepreneur-entrepreneurnya, Pak. Jadi bukan membanggakan dia menjadi dirjen di mana, dia menjadi ini di mana, bukan gitu sih menurut saya. Karena kalau itu pikiran kita selalu menganggap pekerja birokrasi menjadi pejabat di BUMN itu jauh lebih baik, padahal tidak, Pak. Menjadi pemberi kerja, menjadi pengusaha itu harus kita tanamkan ke teman-teman tamatan, ke adik-adik kita ya yang baru tamat, bahwa itu jauh lebih baik gitu. Nah, sehingga dia mendapatkan semacam apa ya, semacam status tertentu di alumni harusnya. Kalau dia punya usaha sendiri, punya perusahaan, nah, harusnya itu yang kita jadikan ketua alumni, bukan pejabat A, pejabat B gitu Pak, yang jadi ketua alumni. Mungkin itu Pak, mohon maaf jika melenceng ini agak sedikit aneh. Terima kasih Pak. Siap, Pak Medi, makasih atas masukannya. Memang betul begitu, karena dunia ini memang sudah berubah. Terima kasih Pak Medi. Baik, kita lanjutkan sebelum ke Uni Evi ke Pak Zilfa dulu ya dari Bank Nagari. Silakan Pak Zilfa. Terima kasih Pak Fajri. Terima kasih Pak Fajri. Ya, silakan. Yang salam kenal pada Bapak Ibu semua yang hadir pada sore hari ini. Sangat bagus sekali kegiatan yang dilakukan dalam hal mengevaluasi pengguna lulusan daripada UNAN ya. Di mana Bank Nagari setiap melakukan rekrut karyawannya itu banyak sekali dari peminat lulusan daripada UNAN, apalagi dengan fakultas ekonominya. Kemarin ada program dari Bank Nagari, salah satunya adalah program rekrut kampus. Ya. Rekrut kampus itu kita minta bantuan kampus untuk memberikan atau menyerahkan yang berminat sebagai karyawan Bank Nagari, kita lakukan tes. Tetapi setelah dilakukan tes dan seleksi yang bagus, tentu tinggal 50 atau 100 orang. 100 orang itu adalah merupakan karyawan dan karyawati terbaik ya dari yang pelamar itu maksudnya setelah jadi karyawan Bank Nagari. Tetapi pada saat mereka itu telah bekerja, mereka tidak melihatkan lagi atau tidak mengeluarkan lagi bahwa mereka adalah orang terpilih dari sekian ribu pelamar gitu ya.
Tentu ini merupakan suatu konsen kita juga bahwasanya perlu semangat juang dan daya juang ya untuk bekerja di satu perusahaan. Karena apa? Karena perusahaan seperti Bank Nari kan penuh dengan target-target. Ini beban bagi mereka nantinya. Nah, tentu target ini harus harus dipenuhi oleh mereka. Nah, sehingga tentu ini budaya kerja juga larinya ke sana. Bagaimana budaya kerja daripada mereka itu telah bekerja di suatu perusahaan yang bisa mendukung dan menggerakkan daripada perusahaan itu. Tentu mereka adalah merupakan engine-nya dari perusahaan. Ya, apabila engine itu bagus, tentu perusahaan akan semakin baik lagi. Itu yang harus diciptakan. Yang kedua, tentunya bagaimana juga bisa mereka berorientasi kepada bisnis. Ya. Karena perusahaan Bank Nari merupakan perusahaan bisnis, tentu orientasi bisnis ada di pikiran mereka. Tidak hanya merupakan sesuatu masuk jam 7:30, pulang jam 5, tentu tidak itu yang kita harapkan dari mereka. Mereka juga harus bisa mendorong dan meningkatkan daripada bisnis itu sendiri, yang berkolaborasi dengan pihak-pihak eksternal yang sebagai mitranya dan juga bisa bekerjasama dengan internal sebagai mitra kerja yang ada di dalam. Tentu juga itu harus terpenuhi oleh mereka. Tentunya dalam saat ini tentu pemikiran digitalisasi ya, karena kita juga tidak terlepas daripada kemajuan digital. Ya, apapun bentuknya tentunya ini juga harus merupakan suatu critical point yang harus dimiliki oleh kelulusan daripada perguruan tinggi untuk masuk suatu ranah pekerjaan, ya tentu memberikan warna tersendiri bagi mereka. Mereka harus bisa menciptakan warna sendiri pada dirinya sehingga mereka bisa dilihat ya dalam hal karir. Tentu ini juga mendukung daripada kelulusan tersebut. Berikut juga tentu tidak lain adalah komunikasi ya, karena perbankan itu sendiri ya harus komunikasi dua arah ya, harus bisa memberikan layanan ya, harus bisa memberikan suatu usulan-usulan ya kepada nasabahnya, kepada mitranya, sehingga bagaimana mitra itu bisa bertumbuh dan berkembang bisnis yang dikelolanya. Ini sangat penting artinya bagi seorang mitra. Nah, tentunya seorang karyawan bank itu, kami di Bank Nari harus satu tingkat wawasannya daripada nasabahnya. Ya, harus satu tingkat wawasannya dari nasabah. Apabila dia berhadapan dengan pengusaha atau bisnis yang sebagai mitra, dia harus punya wawasan satu tingkat. Kalau tidak, tentu nanti dia nggak akan bisa melakukan analisa dan evaluasi daripada bisnis tersebut. Dan juga siapapun nasabahnya, kita minta analis ya, analis kredit kita itu, dan juga pejabat kita, dia harus mempunyai wawasan-wawasan yang lebih minimal satu tingkat di atasnya. Karena apa? Dengan wawasan satu tingkat di atas itu, mereka bisa mengantisipasi risiko-risiko apa yang muncul terhadap bisnis yang diberikan, terhadap modal atau kredit yang diberikan kepada mereka. Dan juga jaga dari hal kompetensi ya, lulusan UNAN cukup bagus sekali. Beberapa kali kami melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan pelatihan. Ya, kita bandingkan dengan kawan-kawan yang lain yang di luar. Tentu ini merupakan suatu warna tersendiri bagi UNAN yang telah mengembangkan ya kelulusannya dengan baik sekali sesuai dengan kebutuhan dari suatu perusahaan saat ini. Berikut yang tidak kalah pentingnya adalah tentu bisnis ya, dengan mata kuliah yang ada di perguruan tinggi manapun, tentu juga harus bisa menyesuaikan mata kuliahnya. Jadi tidak hanya nanti dia bisa membaca secara teori aja dalam buku, tapi juga minimal dia juga bisa pada saat dia duduk di suatu perusahaan ya sebagai karyawan, dia juga bisa telah mau bekal daripada pendidikannya di kampus, sehingga dia akan lebih cepat penyesuaian dirinya. Tentu ini merupakan tantangan juga bagi perguruan tinggi. Apa sih kebutuhan-kebutuhan bagi perusahaan yang saat ini seperti perbankan, Telkom, OJK, BI. Tentu ada juga penyesuaian mata kuliah di sana. Ini akan lebih memudahkan lagi bagi adik-adik yang lulus itu pada saat dia masuk sudah bisa menyesuaikan dalam hal kompetensi. Mungkin itu baru Pak Fajri. Terima kasih Pak Fajri. Masih mute Pak Fajri.
Baik, terima kasih Bapak Zilfa atas komennya. Kami akan catat itu semua. Nah, selanjutnya kita minta ke Ibu Happy. Setelah Bu Happy nanti Pak Heru ya. Ya silakan Bu Happy. Ya, terima kasih Pak Fajri. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Dari BPS sendiri, kebanyakan yang mengambil kuliah di UNAN itu adalah pegawai memang ya, sedang sudah menjadi pegawai BPS, kemudian melanjutkan kuliah S2 di UNAN, baik yang beasiswa maupun kuliah secara mandiri gitu, sehingga untuk profesionalitas dan budaya kerja itu sebenarnya sudah terbentuk dari sebelumnya gitu. Jadi yang di BPS sendiri menerima mahasiswa baru lulusan S2-nya UNAN itu memang hampir tidak ada gitu, tapi udah dari pegawai sebelumnya. Nah, untuk hasil wawasan dari teman-teman yang kuliah di UNAN itu sudah tidak diragukan lagi, dan bahkan saat ini ada yang tamatan S2-nya UNAN itu yang menjadi kepala provinsi, itu Pak Hanif itu sudah jadi kepala provinsi di Bali, kemudian beberapa teman-teman menjadi kepala BPS kabupaten kota di Sumatera Barat begitu. Nah, namun dari sisi masukan mungkin kepada Universitas Andalas, tapi mungkin juga secara keseluruhan, saya juga rasanya waktu kita ngobrol di kantor Pak Fajri, saya juga pernah sampaikan hal ini gitu. Ini mungkin untuk diskusi kali ini, mungkin besok di saat dengan saya juga mungkin tidak akan perlu kami sampaikan gitu. Paling tidak untuk menjadi catatan begitu ya. Banyak di antara teman-teman BPS itu yang masuk, kalau nggak salah saya sewaktu itu satu angkatan itu lebih dari 10 orang. Tetapi akhirnya yang selesai itu cuma 2 atau 3 orang. Dan itu dari sisi S1 pun saya melihatnya juga hal yang sama, hampir sama gitu kondisinya. Bahwa ada mahasiswa kita mengalami kesulitan gitu dalam penyelesaian perkuliahan. Saya bandingkan karena S1 saya di Ekonomi UNAN, S2 saya di UNP, itu saya bandingkan bagaimana penyelesaian perkuliahan itu lebih sulit di UNAN gitu. Nah, sulitnya ini mungkin dalam catatan Bapak Ibu yang bisa inventarisir apa sih yang mesti dibenahi gitu. Kalau menurut saya masalah perkuliahan di kelas itu tidak ada masalah, itu sama saja dimanapun gitu. Mungkin kalau untuk S1 3,5 tahun mata kuliah udah selesai gitu, tinggal penulisan. Nah, yang jadi masalah selama ini di Universitas Andalas itu adalah penyelesaiannya gitu, Bapak yang di Universitas Andalas, bukan saat kuliahnya gitu. Tapi saat menyelesaikan itu butuh waktu yang jauh lebih panjang dibandingkan universitas-universitas lain di saat mengambil S1 maupun S2. Nah, itu mungkin yang hal-hal yang perlu mungkin dibenahi bagaimana peminat-peminat itu tidak lari ke universitas lain karena kesulitan-kesulitan dalam penyelesaian. Gitu. Ini dalam hal lain yang bukan terkait dengan ini, cuman karena tadi ada masukan-masukan. Gitu. Tetapi terkait dengan tamatan-tamatan universitas yang ada di BPS saat ini, terutama yang untuk S2, dari sisi profesionalitas itu baik, semua bagus, dan seperti saya bilang tadi sudah menduduki posisi-posisi yang strategis di BPS. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uni Evi. Baik, silakan Pak Heru. Setelah Pak Heru nanti Kopi ya. Kopi, dan terakhir Pak Dr. Endrizal. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Fajri, juga Bapak Ibu semuanya. Salam kenal dari saya Heru ya. Mohon izin mewakili Pak Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, yang Pak Heru juga ya, Pak Heru Pujo Nugroho. Kebetulan saat ini beliau ada 2 agenda yang bersamaan sehingga menugasi kami untuk mengikuti acara ini. Nah, mungkin sebelumnya Pak ya, mohon izin. Ini khusus untuk rekan-rekan alumni Prodi Ekonomi Pembangunan atau pada intinya ya semua alumni UNAN gitu. Mungkin itu pertama konfirmasi dari Fakultas kami. Ekonomi aja Pak. Oh, Fakultas Ekonomi, siap.
Nah, ini mungkin pertama begini Pak, kalau tipologi kami sebenarnya sama ya kayak BPS ya, kami unit vertikal. Jadi artinya secara apa namanya ya, apa namanya, pegawainya itu mungkin tidak hanya berasal dari Sumbar, jadi artinya banyak. Nah, ini namun demikian kami di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumbar ini ada 1 kanwil dan 6 unit vertikal KPPN yang tersebar di Sumatera Barat. Nah, ini data sementara kami ini kita lihat ada 4 alumni dari Fakultas Ekonomi UNAN. Nah, kebetulan ini secara lahir ini masuk ke generasi Gen X ya, dari 64 sampai dengan 95 ya kalau nggak salah. Nah, dari 4 alumni tersebut, 3 diantaranya sudah level pimpinan. Nah, 2 pejabat eselon 3, yaitu ada Bu Yona, itu Kepala KPPN Padang. Kemudian 1 lagi ada Mbak Ika Sari Heniatun, Kepala KPPN Lubuk Sikaping di Pasaman. Kemudian ini ada 1 lagi nih yang paling muda, alumni dari Ekonomi Syariah, alumni dari tahun 2015. Nah, dari sebaran itu apa namanya, sebenarnya rata-rata bekerja di Kota Padang, ya meskipun sempat ke apa ya keluar kemana. Nah, kalau dari aspek kompetensi ya tentunya mereka sudah rata-rata menduduki posisi manajerial. Artinya kompetensi kepemimpinan sangat oke, karena kalau di kami ada asesmen yang rutin dilakukan tiap 2 tahun. Kemudian mungkin dari sisi keilmuan saya kira cukup mumpuni ya. Kami kira cukup mumpuni alumni-alumni dari UNAN. Nah, memang apa ya, kalau dari ilmu ekonomi itu memang kami di kami agak jarang nih yang masuk. Jadi ini manajemen akuntansi gitu, rata-rata akuntansi yang masuk ke kami gitu. Nah, mungkin Pak, kalau mungkin masukan dari kami itu saya kira juga di kampus lain sama gitu ya. Bahwa sebagai seorang mahasiswa dan nanti pada akhirnya akan memasuki dunia kerja, itu akan bergaul dengan lingkungan dan situasi yang berbeda. Nah, mungkin apa ya, di samping aspek-aspek kompetensi dari keilmuan ekonomi gitu ya, mungkin aspek-aspek dari sisi antropologi budaya itu perlu Pak, perlu apa namanya, saya kira perlu dimasukkan lah ke dalam kurikulum, atau mungkin kalau tidak bisa masuk ya ada sesi-sesi acara seperti kuliah umum, mungkin seperti itu Pak. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini kalau dengan UNAN, dengan Pak Fajri sendiri mungkin ya sudah sering kerjasama begitu ya terkait dengan penyusunan kajian fiskal regional. Nah, mungkin ini Pak, kalau tadi mau arahan dari Pak Kanwil ya, untuk lebih meningkatkan peran dari alumninya kepada istilahnya, kami kan juga bagian dari masyarakat Sumbar begitu ya Pak ya, meskipun unit vertikal mungkin bisa Pak, untuk peningkatan kerjasama dengan kami gitu, bagaimana menyusun pelatihan-pelatihan gitu ya terkait dengan pemodelan ekonomi misalnya, proyeksi-proyeksi ekonomi dan sebagainya begitu Pak. Nah, mungkin itu Pak yang kami sampaikan, pada intinya ya kalau alumninya sangat bagus gitulah. Kalau kita kaitkan dengan aspek gender, ini di kami itu dari 4 alumni itu yang 3 perempuan dan 2-nya manajerial, level eselon 3. Jadi saya kira ya cukup oke, cukup mumpuni gitu Pak. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Heru. Terima kasih masukannya. Lanjut ke Ibu Opi, silakan Ibu Opi dari Bapeda Pesisir Selatan. Oke, baik, kita lanjut ke Pak, ini senior kita, Pak Endrizal. Silakan Pak Dr. Endrizal. Terima kasih Pak Fajri, Pak dosen, Bapak dan Ibu saudara-saudari semuanya. Saya melihat lulusan alumni UNAN ini cukup bagus bekerja, khususnya di pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Hal ini dapat saat mulai masuk, di awal masuk
kompetisi sesama pegawai itu cukup baik, kompetisi dalam arti positif, sehingga lulusan ini nampak kiprahnya langsung, baik di jurusan ekonomi dan pembangunan. Ekonomi pembangunan apabila dia bekerja di Bapeda itu akan nampak sekali kiprahnya. Kemudian jurusan akuntansi masuk ke BPKAD yang bagian pembukuan pencatatan juga akan nampak, termasuk juga di manajemen. Kemudian berlanjut terus, sehingga memang ini sedikit dibutuhkan agar kapasitas itu ditingkatkan lagi. Bagi yang sudah meningkatkan kapasitas, saya pikir kompetisinya itu sudah cukup baik, sehingga bisa memimpin sesuai dengan porsinya masing-masing. Ini yang tamatan S1. Kemudian yang S2. S2 di pemerintahan sekarang cukup berkiprah. Misalnya jurusan perencanaan pembangunan, jurusan PWD yang dikelola oleh Fakultas Ekonomi cukup berkompetisi dibandingkan dengan jurusan-jurusan lainnya. Itu dari segi kompetisi. Kemudian dari segi masuknya, sepertinya sedikit menghantui masuk ke Fakultas Ekonomi ini ya S2, maksud saya. S2 dan S3, karena kualitasnya sudah teruji. Tapi itu bagus. Mungkin bimbingan, khususnya bimbingan yang berkaitan dengan saat dia sudah selesai mengerjakan perkuliahan seperti yang disampaikan oleh NIF tadi. Kemudian bagaimana marketing lebih ditingkatkan lagi, sehingga orang semakin tahu bahwa kualitas dari pasca, apalagi doktoralnya cukup baik. Nah, kemudian ada bimbingan yang lebih intensif pasca perkuliahan. Jika ini bagus, saya pikir dia akan bisa berkompetisi. Saya kan sudah lihat yang baru masuk, lihat tampilannya dibandingkan dengan yang masuk lainnya. Ekonomi cukup di atas sedikit lah. Kemudian setelah bekerja juga bagus. Tapi mungkin ada juga yang memang sudah nyaman saja di sana, tidak ditingkatkan kompetensinya, maka dia bertahan di posisi yang biasa-biasa saja. Kemudian jaringan. Ini jaringan juga perlu lebih ditingkatkan. Nah, kemudian bagaimana Pak dosen dan kawan-kawan jaringan sesama teman ini sehingga bisa lebih meningkat lagi kapasitas, kualitas, dan nasibnya, nasib baiknya. Ini mungkin Pak dosen, Pak Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak N atas komennya. Bapak Ibu jangan lupa itu di kolom chat itu bisa diisi form kehadirannya, karena di situ juga kita minta nanti kita minta izin ke Bapak Ibu untuk di grouping ya, Mas Gun ya, Ibu Rina, nanti kalau ada informasi baru lebih gampang nanti, Bu Ira ya. Nah baik, selanjutnya kepada Ibu dari Bu Opi dari Bapel Litbang Pesisir Selatan. Silakan Bu Opi. Masih mute Ibu Opi. Terima kasih Pak Fajri. Selamat sore Bapak Ibu semua. Perkenalkan kami Sofi dari Bapeda Litbang Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi tadi kami baru dapat undangan tadi nih Pak, saat kami sedang rapat begitu kan. Jadi mohon maaf tadi di awal kami kurang fokus saat Pak Fajri menjelaskan kira-kira apa dan bagaimananya mungkin saat tim akreditasi ya Pak nantinya mungkin akan sedikit mempertanyakan atau mencari tahu lah istilahnya begitu, apakah kita dari user atau alumni sendiri. Nah, kami sendiri Pak merupakan alumni dari kalau dulu belum FEB ya Pak, kami masih Fakultas Ekonomi. Saya sendiri dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Jadi kami di sini di Bapeda Litbang Pesisir Selatan Pak, ada 3 orang di sini yang
tamatan ekonomi pembangunan. Mungkin kami sendiri dan satu orang rekan kami perempuan, ada satu orang yang itu baru 2 tahun masuk ke Bapeda Litbang. Cuma secara umum dapat kami katakan bahwa sudah 3 kali pimpinan kami berganti. Bisa dikatakan kami menjadi andalan, Pak. Sebab kalau kita di Bapeda ini seperti yang tadi Pak Medi paparkan bahwa sebenarnya kita di Bapeda harus siap tempur, Pak. Siap tempur karena proses mungkin lebih ke urusan perencanaan yang memang benar-benar kerja kita itu seperti ban berjalan karena punya timeline sendiri gitu dalam proses perencanaan, khususnya perencanaan di daerah. Jadi di mana meskipun kadang-kala kita cuti, Pak, itu sudah dikasih catatan tuh sama pimpinan, HP jangan dimatikan seperti itu, karena sewaktu-waktu pimpinan membutuhkan informasi ataupun data, kita siap. Dan itu memang gimana ya, bukannya kita alumni gimana ya, bukan sombong gitu ya Pak, tetapi memang berkali-kali keluar ucapan dari pimpinan bahwa kamu bisa diandalkan. Itu bukan hanya pada kami, tapi teman-teman kami yang lulusan dari Fakultas Ekonomi, khususnya Ekonomi Pembangunan. Nah, kemudian yang kalau kami sendiri amati terhadap senior kami yang baru masuk, Pak, beliau memang cepat beradaptasi terhadap lingkungan kantor gitu. Jadi kami yang notabene lulusan kolonial mungkin ya Pak ya, karena saya sendiri tamatan tahun 2000 Pak. Jadi kami amati junior kita yang khususnya ada di Bapeda Litbang di kantor kami ini, memang kemampuan adaptasinya cepat, kemudian juga mempunyai jejaring yang sangat luas. Jadi saya sendiri yang dianggap senior kadang-kala membutuhkan informasi-informasi terhadap network gitu, ya informasinya dari adik junior begitu. Nah, kemudian kalau soal untuk misalnya kompetensi keilmuan pasti tadi, karena sering kita di istilahnya di label sama pimpinan bahwa kita andalan beliau, kemudian dari sisi integritas, kemudian dari sisi kompetensi misalnya manajerial, karena kami sendiri sebelum jadi fungsional perencana Pak, kami eselon 4 begitu, dipandang menjadi acuan gitu oleh teman-teman lain bahwa kami katakan menjadi acuan karena statement tersebut keluar di antara teman-teman kami yang di kantor gitu. Jadi maksudnya bukan kita menilai diri kita sendiri, tetapi dalam pergaulan lingkungan kantor statement-statement itu keluar gitu. Nah itu mudah-mudahan bagi kami sendiri menjadi apa ya, kami istiqomah lah di jalan yang sudah di statementkan teman-teman di lingkungan kami di kantor gitu. Kemudian dari sisi integritas, mungkin khusus kami bertiga yang lulusan ekonomi pembangunan itu siap. Bahkan di saat detik-detik kita mau pulang terakhir, pimpinan mengatakan kita sepertinya harus lembur karena ada hal-hal yang memang harus disiapkan malam ini, itu kita siap. Bahkan mungkin bapak ibu yang lebih senior di dalam room Zoom ini Pak mungkin tahu bahwa kita bisa saja pulang itu ke rumah jam 12 malam dengan pakaian dinas ini gitu. Tetapi itu bukan hal yang apa ya, karena mungkin merupakan tanggung jawab kami terhadap memang inilah pengabdian kami terhadap
khususnya daerah begitu. Nah, hal-hal seperti itu juga muncul dari rekan-rekan kami sendiri, khususnya kami bertiga ini tidak suatu hal permasalahan bahwa memang kita itu siap tempur begitu. Sementara itu mungkin ya Pak yang bisa kami jelaskan bagaimana sebenarnya sepak terjang kami di dalam gitu. Mungkin kalau untuk kebenaran, nah maksudnya bagaimana apa yang sudah saya paparkan ini mungkin bisa dipertanyakan langsung pada pimpinan kami bagaimana keberadaan kami, eksistensi kami di kantor sebenarnya dalam hal pekerjaan begitu. Jadi tadi yang kami paparkan bahwa memang begitulah statement yang keluar baik dari pimpinan, dari teman-teman gitu. Jadi kami merasa alhamdulillah Pak, kami juga merasa bersyukur bahwa kami pernah kuliah di UNAN begitu. Nah mungkin masukan bagi UNAN sendiri, saya sangat setuju tadi dengan Pak Medi bahwa perlu dimunculkan jiwa kewirausahaan itu bagi tamatan UNAN Pak, karena memang dunia kita sebagai mahasiswa itu dengan dunia kita sebagai dalam dunia kerja itu memang benar-benar bisa berubah sampai 360 derajat begitu. Tetapi dalam hal kemampuan adaptasi bahwa mahasiswa UNAN itu harus selalu adaptif dan dinamis menghadapi perkembangan zaman begitu. Mudah-mudahan itu di kampus sendiri, karena kita sudah lama meninggalkan kampus ya Pak, kita tidak tahu juga bagaimana dinamisasi kampus, tapi kami yakin bahwa adik-adik kita sendiri sangat proaktif begitu. Kemudian juga yang perlu ditambahkan itu selain kompetensi keilmuan, mungkin apakah kemampuan untuk soft skill dan life skill pasti seperti itu Pak. Kemudian mungkin adalah meskipun kita bukan tamatan misalnya manajemen gitu, tetapi bagaimanapun kita berharap bahwa mahasiswa tamatan UNAN itu diberi sedikit kemampuan manajerial Pak, karena memang kalau sudah memasuki dunia kerja kita sudah mempunyai integritas, kompetensi keilmuan, mau tak mau kita memang meskipun kita tidak menginginkan, tetapi orang menginginkan kita untuk menjadi pemimpin gitu. Jadi kemampuan kepemimpinan, kemudian manajerial, kami kira itu sangat penting meskipun kita tidak berada dalam misalnya sebagai abdi negara, mungkin kita seorang wirausahawan. Jadi kami kira kemampuan manajerial itu penting. Apakah manajerial terhadap SDM maupun keuangan itu mungkin perlu jadi perhatian juga. Demikian saja Pak Fajri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, cukup banyak sekali masukan yang bisa kami address dari Bapak dan Ibu. Sangat senang sekali. Nah, sebelumnya kami sampaikan bahwa silakan Bapak Ibu isi form yang ada di kolom chat nanti, karena kami membutuhkan juga nomor handphone Bapak dan Ibu dan juga institusinya, ya posisi di masing-masing institusinya. Nah, baik Bapak dan Ibu, mungkin di surat mungkin itu kan 2 kali. Tadi Pak Dekan sudah mengingatkan, nggak usahlah 2 kali briefingnya, cukuplah 1 kali. Nah, jadi betul juga. Saya takutnya nanti Bapak kenapa 2 kali, karena ingin memastikan. Tapi dari pertemuan ini saya senang sekali, masukan Bapak Ibu sangat berharga sekali. Tapi perlu di underline bahwa masukan Bapak dan Ibu itu sangat berkontribusi nantinya untuk menentukan program studi kita ini dikatakan unggul. Nah, mungkin bukan berarti mengada-ngada
Bapak Ibu menyampaikan, tetapi harapan kita memang setidaknya hal yang bernuansa positif itu pun juga kita butuhkan, tapi rasional. Nah, itu yang kita harapkan nanti Bapak dan Ibu dalam wawancara itu pada hari Kamis, Bapak Ibu mungkin meluangkan waktu itu secara luring ya, Bapak Ibu hadir di kampus, Pak Gun ya, Ibu Rina, Pak Enrizal, Siap, Rektor. Pak Enrizal, Pak Safa, Pak Zilfa ya, kemudian Mas Heru ya, tanggal 27 Mas Heru Priyatono yang dari kemudian Bu Opi ya, Uni Evi, tanggal 27 mohon dikosongkan waktunya. Ibu Ira ya, Bu Ira ya, Ibu Ira, kemudian Pak Medi, udah Medi, mohon bantuannya nanti, karena kalau kita unggul itu kesempatan adik-adik yang tamat nantinya, yang alumni kita itu lebih menyenangkan bagi dia, bahwa dia bisa bawa sertifikat akreditasinya kemana-mana untuk bisa ya yang penting dulu untuk mendaftar di mencari pekerjaan atau untuk keperluan lainnya mungkin. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih. Sekali lagi saya menyapa Bapak dan Ibu. Pak Fajri, boleh masukan sedikit? Ada tambahan sedikit? Ibu Rina. Oke, ya mohon maaf. Saya ada yang terpikir, saya mulai paham ini tujuannya kemana gitu. Jadi saya baru terpikir seperti ini. Saya sebagai alumni dan juga pernah kuliah di luar dan pernah kerja udah di mana-mana gitu. Jadi dari pengalaman yang saya dapat, jadi saya kebayang gimana caranya yang seperti tadi yang kita inginkan, bagaimana nih anak-anak kita ini siap diterima di tempat kerja dan mereka siap bekerja. Mungkin sebaiknya ada kelas yang kita buat untuk mempersiapkan mahasiswa kita ini untuk masuk dunia kerja. Jadi semacam mungkin di HR, di SDM, itu ada semacam kelas motivasi yang menjembatani untuk mempersiapkan mereka masuk dunia kerja, seperti bagaimana sih disiplin di dunia kerja. Kemudian kita nih sebagai yang udah di dunia kerja, kita pasti senang melihat anak-anak yang mau bekerja lebih. Jadi anak-anak yang mau bekerja lebih pasti itu jadi pilihan, wah ini anak ini rajin gitu. Jadi tadi seperti Pak Medi juga bilang, tadi Mbak siapa yang dari pesisir selatan tadi juga bilang, karena anak yang mau bekerja lebih, tidak hitungan waktu, terus siap dipanggil kapanpun, ini pasti disenangi sama atasannya. Dan pasti disenangi oleh siapapun gitu. Nah ini kita harus berikan motivasi ini ke anak-anak yang mau selesai kuliah. Ini kita perlu bekali mereka. Terus bagaimana sih etika di dunia kerja? Tadi juga yang, Mbak dari pesisir selatan tadi adik saya ini saya belum ingat namanya. Tadi juga bilang leadership, manajerial ini penting sekali. Jadi kita walaupun manajemen ini dapat mata kuliah ini, saya dari manajemen dapat mata kuliah ini. Nah ini di persiapan mereka untuk dunia kerja ini saya rasa perlu kita bekali lagi mereka. Kemudian bagaimana menimbulkan percaya diri, karena gini, anak-anak yang berani bicara sekarang itu kita lebih suka daripada yang diem terus nunggu disuruh gitu kan. Jadi kita lebih senang anak-anak nih nyari kerjaan, ibu apalagi yang saya bisa bantu. Nah itu kita senang dengan anak-anak yang seperti ini gitu. Nah ini kita kita ciptakan, kita didik anak-anak supaya mereka lebih aktif gitu, jangan nunggu disuruh. Karena ini mereka akan lebih disukai oleh teman-teman kerja, oleh atasannya gitu. Terus anak-anak yang mau berani bicara itu mereka akan cepat untuk adaptasi. Nah, jadi pasti mereka itu akan disenangi di tempat kerja. Terus bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, bagaimana berkompetisi dengan sehat. Baru masuk, mungkin ada masuk berapa orang, misalnya ada 5 orang.
bagaimana dia dalam satu tahun mereka harus jadi nomor 1 di antara 5 yang masuk itu. Nah, semacam ini, Pak Fajri, mungkin ya menurut saya karena kita udah di lapangan, kita butuh mungkin semacam satu mata kuliah yang untuk jembatan mempersiapkan anak-anak ini untuk masuk dunia kerja. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rina. Mungkin kita akan segera respon ini masukan yang baik-baik ini akan kita tindak lanjuti. Memang betul kebutuhannya sekarang sudah berubah dari yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Memang ke depan itu lulusan kita itu bisa lebih aware dengan hal-hal yang disampaikan tadi. Baik Bapak dan Ibu, kembali kita sampaikan acara. Jadi kita sepakat mungkin briefingnya cukup 1 kali ini aja ya Pak Zulfa ya. Cukup sekali ya Pak Gun, atau 2 kali Pak Gun. Cukup sekali ini aja. Pak Fajri, ya. Mungkin bahan tadi bisa di-share juga Pak, mungkin di mana poin-poinnya nanti akan kita segera kita share Bu Opi. Nah, jadi nanti Bapak Ibu nanti kita grup ya, sementara grup. Nah, nanti Bapak Ibu mungkin hadir itu di kampus Aluring, kita keroyokan menghadapi asesor. Kita keroyokan menghadapi asesor bersama-sama. Nah, ya Mas Gunnya Pak Heru, kita ngopi-ngopi lah di kampus Andalas. Ibu Rina. Siap. Pak Medi ya, nanti kehadirannya Pak Zulfa dan Ibu Ira ya. Mungkin itu saja. Ada lagi tambahan Bapak Ibu, mungkin Pak Khalid atau Pak Ari atau Ibu Delvia, Ibu Yesi atau Pak Febriandi. Cukup ya Pak Khalid, ada tambahan Pak Khalid? Udah cukup memuaskan nih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Jangan lupa di kolom chat ada ngisi form. Nanti terima kasih banyak. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ini pertaruhan bagi kami juga, bahwa komen dari Bapak dan Ibu nanti itu akan menjadikan kita akreditasi unggul tentunya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fajri. Terima kasih Mas Gun. Semuanya. Rizal, apa kabar? Salam Pak Rizal. Amit. Oke, makasih Bu Ira. Alhamdulillah ya Pak. Terima kasih Opi. Bapak Ibu. Daen. Aku lah rencana bilo Kak Bude. Boleh kambiang. Boleh kambiang. Pak Rizal. Lima Pak Rizal. Kale doha. Boleh kambiang. Opi masih bisa kan? Opi masuk di Zoom ya. Di room ya. Sudah Jumat. Daen, itu senior Niepi seangkatan Daen. Oh, enggak Uniawa tuh. Bulan Uni. Wah. Habis sekolah Pak Kadep, habis akreditasi awak apa mubes Daen. Daen Ramadan mubes dah lihat apa. Daen ketua alumni kini Niepi. Iya. Oh, ketua alumni kini. Yo. Oh, iya mantap. Diajak Niepi jadi di Daen. Enggak diajak di mana lupa. Ya. Daen lah dokter Niepi. Lah dokter itu keren. Alun sah itu Nepi, kalau alun ada gulai kambiang kohan. Hari Jumat makan gulai kambiang. Kapatang Sinayan, ini lo Jumai, lo dia. Kalau makan gulai kambiang enggak percaya Allah dokter dan gitu ya. Bapeda matilah kalau